Halo guys, perkenalkan saya Mario dari Sumarekon. Saat ini saya berada di perumahan untuk proyek Sumarekon yang di Srimaya Residence. Nah, di konten kali ini saya akan membahas permasalahan mengapa millennials sulit untuk punya rumah. Saya ambil contoh untuk rumah kisaran 400 sampai 500 jutaan. Nah, nantinya konten ini akan saya bagi 3 poin. Yang pertama adalah kriteria hunian idaman, yang kedua kesiapan finansial, dan yang terakhir, ketiga, itu solusinya. Langsung aja. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya ada di rumah contoh Srimaya Residence dari Sumarekon untuk tipe yang 7x10. Oke, langsung aja ke poin pertama dari apa yang mau saya sampaikan di hari ini, di konten ini, yaitu tentang kriteria hunian idaman. Di sini saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama, ini berdasarkan dari pengalaman saya bertemu dengan banyak konsumen, yaitu yang pertama pasti untuk hunian idaman maunya dapat lokasi yang bagus, serta fasilitas di lingkungan perumahannya itu sudah hidup 24 jam kalau bisa gitu. Ya pastinya teman-teman juga nggak mau dong tinggal di tempat yang sepi kayak gitu. Pasti kebanyakan mencari perumahan yang letaknya itu dekat dengan pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, dan rumah sakit. Kurang lebihnya sih seperti itu. Terus yang kedua, aksesnya mudah atau road jalannya besar. Setidaknya bisa 2 jalur bolak-balik, itu leluasa. Nggak kalah penting juga tentang akses tol. Nah, sedikit info, kalau di Srimaya Residence ini, untuk saat ini memang kita punya 3 pilihan akses tol. Yang pertama ada Bekasi Barat, kedua ada Jati Asih, yang ketiga ada Jatikarya di alternatif Cibubur. Karena lokasi kita, Srimaya Residence ini, perbatasan antara Bekasi dan Cibubur, seperti itu. Kemudian nanti di 2023, kita juga punya tambahan akses tol lagi. Yang pertama akses tol di kota wisata, yang kedua di akses tol Narogong. Ya terbilang cukup enak sih untuk perumahan yang punya pilihan akses tol banyak. Terus poin yang keempat tentang kriteria hunian idaman, mungkin lebih ke spek bangunannya kali ya. Diusahakan teman-teman dalam mencari perumahan, perhatikan juga material yang dipakai dari si developernya itu. Yang nggak kalah pentingnya lagi, garansi bangunan. Teman-teman harus tahu detailnya, apa aja sih yang digaransi. Kebocoran, listrik, tembok retak. Terus, nah, ada satu hal yang kadang dilupain, tapi ini sangat penting gitu. Yang terakhir ini, harganya cocok. Jadi teman-teman harus memperhatikan antara kemauan sama kemampuan. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau teman-teman ambil rumah, pertama cicilannya nggak nyekek, gitu, nggak ngepas banget sama budget. Yang kedua, syukur-syukur teman-teman masih bisa ada saving money-nya, seperti itu. Terus yang ketiga, ini yang paling vital sih, tentang approval bank. Kalau teman-teman cara bayarnya KPR, itu dari kriteria hunian idaman, kurang lebihnya sih seperti itu. Poin kedua ya, kesiapan finansial. Ini penting banget, karena ya sebelum kita beli rumah tentunya kita harus nyiapin uang dong, ya kan ya. Nah di sini ada 5 poin dari kesiapan finansial. Yang pertama, teman-teman harus nyiapin DP, kurang lebih ya 5-10%. Kebanyakan sih kalau dari yang saya jalanin 5-10%. Ya teman-teman kalau misalnya mau lebih itu nggak apa-apa, justru bagus karena nantinya akan memperkecil cicilannya teman-teman semuanya. Terus yang kedua, adanya biaya KPR. Kalau teman-teman cara bayar itu KPR, itu besarannya kurang lebih 3-4% setahu saya. Kalau misalnya lebih, ya itu nanti tergantung dari banknya. Yang ketiga, surat-surat kayak BPHTB, AJB, dan
lain-lain. Itu kurang lebih 6-8% gitu. Taruhlah kalau misalnya harga rumah 500 juta, berarti teman-teman harus nyiapin sekitar 40 juta ya. Ya 40 juta. Terus ya booking fee itu udah wajib banget. Di developer pasti ada booking fee. Terus kayak biaya lain-lain itu kurang lebih sih 1-2% sih dari harga rumah. Ya kurang lebih 5% lah. 5%, 5 juta maksudnya. Itu nanti akan dimintain pas teman-teman akad atau serah terima. Jadi kalau teman-teman mau untuk ambil rumah, ini ada tadi 5: down payment atau DP, biaya KPR, biaya surat-surat, booking fee, dan biaya lain-lainnya. Itu ada 5 gitu. Nanti detailnya bisa teman-teman tanyain saya ke WhatsApp, boleh langsung. Terus masalahnya total yang disiapin buat beli rumah itu berapa sih kira-kira? Ya kalau misalnya ada developer yang kasih promo subsidi DP, berarti yang tadi yang poin pertama DP itu udah terjawab ya, berarti nggak usah dihitung. Tinggal yang lain-lainnya tuh kurang lebih 50-60 juta. Itu kalau dapat promo subsidi DP. Kalau nggak dapat, kurang lebih sih ya 100 juta sampai 120 juta ada. Ini kita berbicara tentang rumah harga 500 juta ya. Gitu. Nah terus yang kedua nih, masalah yang penting juga, rumahnya inden atau siap huni gitu. Teman-teman harus perhatiin kalau misalnya teman-teman sekarang tinggalnya ngontrak, terus rumah yang dibeli itu inden, berarti kan nggak bisa ditempatin langsung tuh. Nah teman-teman juga harus kalkulasi nih, di samping cicilannya masih jalan, ya biaya kontrakan kan terus jalan. Itu yang harus dihitung juga. Jadi jangan sampai lupa, cicilannya udah ada, udah disiapin, tapi biaya kontrakannya belum disiapin. Ya syukur-syukur masih bisa tinggal di rumah orang tua ya, berarti kan kita nggak ada biaya kontrakan. Nah kalau misalnya rumahnya inden, terus teman-teman masih kontrak, itu perlu sih untuk diperhitungkan lagi. Nah kalau teman-teman sudah paham tentang kriteria rumah idaman, terus sudah tahu tentang kesiapan finansialnya, yang terakhir mungkin dari saya adalah solusi. Nah solusi untuk pilihan rumah pertama terbaik buat millennials itu menurut saya itu ada di Srimaya Residence by Sumarekon Bekasi. Karena apa? Yang pertama, rumahnya siap huni. Jadi seluruh unit perumahan yang kita pasarkan saat ini semuanya siap huni gitu. Jadi ya paling kalau misalnya teman-teman hari ini booking unitnya, terus kita proses ya kurang lebih 1-2 bulan sudah akad, ya nggak lama dari situ udah bisa langsung siap huni gitu. Teman-teman udah bisa langsung pindahan. Kemudian untuk masalah promonya, saat ini promo yang lagi diberlakukan di Srimaya Residence Sumarekon itu yang pertama ada DP-nya itu 10% dibayarin sama Sumarekon. Mekanismenya seperti apa nanti lanjut di konten saya selanjutnya. Terus kemudian ada biaya KPR sebesar 3% maksimal, itu juga dibayarin sama Sumarekon gitu. Kemudian ada free biaya surat-surat seperti BPHTB dan AGB, itu sudah free. Jadi teman-teman udah nggak perlu nyiapin uang ya 8% dari harga rumah. Contoh kalau dari harga rumah 500 juta berarti teman-teman udah nggak perlu pusing 40 jutanya itu untuk biaya surat-surat. Kemudian kita juga masih punya promo kitchen set gitu. Jadi ya menurut saya untuk saat ini pilihan atau opsi terbaik untuk rumah pertama millennials itu untuk daerah Bekasi itu jatuh pada Srimaya Residence. Oke, sampai ketemu di konten saya yang selanjutnya. Sehat dan sukses selalu buat teman-teman dan keluarga. Ditunggu kedatangannya di Srimaya Sumarekon. Bersama saya, Mario. Terima kasih.